Kita mulai saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul kiram, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita langsung saja kepada hadis atau bahasan kita. Saya akan bacakan hadis nomor, kalau di sini 76. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadukumus syaitanu fi sholatihi fayanquhu fi maq'adatihi fayuhayyalu ilaihi annahu ahdasa wa lam yahdus fa idza wajada dzalika wala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Al-Bazzar wa asluhu fi sahihaini min hadisi Abdullah bin Zaid. Wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu nahwahu. Walil Hakimi an Abi Sa'id marfu'an idza jaa ahadukumus syaitanu faqala innaka ahdasta falyakul kadzabta. Wa akhrajahu Ibnu Hibban bilafdin falyakul fi nafsihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mendatangi kalian ketika sholat lalu meniupkan di tempatnya juga sehingga membayangkan berhayal ilaihi karena godaan itu annahu ahdasa sesungguhnya telah batal hadas. Walam yahdis padahal tidak hadas, tidak batal. Jika mendapatkan hal itu jangan bubar, jangan membatalkan sholatnya maksudnya, sehingga mendengar suara atau mendapatkan baunya. Dikeluarkan oleh Al-Bazzar dan asalnya ini dari Sahihain Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Zaid. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah seperti itu juga. Dan dalam riwayat Al-Hakim dari Abi Sa'id marfu'an, hadis marfu itu yang disandarkan kepada Rasulullah, pada Nabi. Jika datang setan kepada kamu, maksudnya godaan, dan berkata sesungguhnya kamu telah berhadas, maksudnya batal, maka ucapkanlah kamu bohong. Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz, dan dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan lafaz ucapkanlah dalam hatinya. Hadis ini karena dari Ibnu Abbas kita sudah membahas kalau Ibnu Abbas merupakan salah satu di antara sigur sahabat, putranya Abbas, paman Rasulullah,
atau dalam kitab uwaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan punya nama bernama Abdullah, sehingga dinisbatkan kepada ayahnya senantiasa disebut Ibnu Abbas. Karena dua-duanya Islam, maka radhiyallahu anhuma. Ini menunjukkan bahwa pengarang kitab Bulughul Maram atau Ibnu Hajar Al-Asqalani senantiasa mendoakan sesuai dengan siapa dia. Karena ketika menyebut An Umar bin Khattab, An Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, tidak anhuma, karena Al-Khattabnya belum Islam atau tidak Islam. Tapi kalau An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Umar, ini juga Abdullah dan Abbas. Ini menunjukkan bahwa hadis ini menerangkan setiap langkah dalam beribadah apapun senantiasa setan akan terus menggoda. Salah satu yang digoda ketika sholat itu adalah was-was, ragu. Jadi meniupkan keraguan kepada orang yang sedang sholat. Di antaranya ragu, ini batal enggak? Biasanya kan kalau sudah pikiran kita tidak konsen kepada sholat biasanya kalau begitu. Ini tadi kayaknya karena sakit perut ya, kayaknya batal. Padahal tadinya tidak batal kan, ketika mau sholat itu wudu. Itu sengaja oleh setan itu dihembuskan. Sehingga payuhayyalu, makanya ada istilah tahayul ya. Jadi membayangkan, berhayal ketika ada umpamanya nih, ketika ada pohon yang gede, wah ini ada berhayal ini ada penunggunya. Nah itu yang disebut tahayul, itu begitu. Menghayalkan sesuatu yang sebetulnya tidak ada, tidak kelihatan. Itu tahayul, berhayal, membayangkan. Jadi ini batal enggak? Ini batal enggak? Karena oleh setan annahu ahdasa, sesungguhnya telah hadas, telah batal, sehingga ragu. Padahal tidak batal. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan ya, kepada orang apabila ragu seperti itu, jika mendapatkan hal seperti itu, jangan membatalkan sholatnya, jangan bubar. Yansorif itu kan bubar, fala yansorif, janganlah dia bubar, membatalkan sholatnya, batal. Hatta yasma'a sautan, sampai mendengar suara. Suara apa, Bu? Suara apa, Pak? Ya, suara angin. Ini batal enggak? Dengar suara enggak gitu maksudnya ya. Kalau dengar suara dari belakang berarti batal. Kalau tidak mendengar suara, belum tentu juga batal tidaknya. Yang satu lagi, au yajida rihan, atau mendapatkan rihan itu anginnya, baunya. Kan ada yang bunyi, mungkin gitu ya, mungkin. Ada yang bunyi, keluar angin itu, ada yang tidak. Kalau yang bunyi, oh iya, batal. Kalau tidak ada bunyi, mencium baunya, berarti batal juga. Supaya kita yakin apa ada suara atau mencium baunya. Nah, kalau dua ini ada salah satunya, maka
batal gitu. Maksudnya bubar, wudhu lagi. Karena tidak sah sholatnya. Dia berhadas dengan keluar angin. Mengapa jangan bubar? Karena awalnya mau sholat itu kita punya wudhu, bersuci dulu. Itu harus yakin. Makanya ada kaidahnya al yakinu la yujalu bisa. Suatu yang yakin itu karena tadinya yakin kita sudah berwudu, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kan ragu kita itu. Ini batal enggak? Ini batal enggak? Itu ragu namanya. Tapi tadinya yakin berwudu sebelum sholat itu. Nah, al yakinu la yujalu bisa. Keyakinan itu tak bisa dikalahkan oleh keraguan. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, bukan hanya dari Ibnu Abbas, tapi dari Abi Hurairah. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim, hadis ini diterimanya dari Abi Sa'id, bukan hanya Ibnu Abbas, bukan hanya Abi Hurairah, melainkan ternyata dari Abi Sa'id juga. Cuma periwayatnya Al-Hakim ada yang Muslim, kemudian ada yang Sahihain Muslim, Bukhari Muslim, ada juga riwayat Al-Bazzar. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim ada ungkapan dalam matanya, jika datang kepadamu setan faqala innaka ahdasta, dan berkata, jadi ada godaan, kamu sudah batal, kamu sudah batal. Jadi ada keraguan gitu. Karena tiupan setan itu kan melalui hati ya, batal. Makanya bukan hanya keraguan di situ, nanti itu dari celah yang lain. Seperti umpamanya saya pernah menerangkan, jika sudah takbiratul ihram, kemudian kita sedang sholat, setan itu menyelinap ke barisan itu. Salah satu yang ditiupkan itu diantaranya udkur hada. Bukan hanya masalah keraguan dalam wudu, bersuci, tapi aspek lain juga udkur hada. Ingat-ingat yang ini, ingat-ingat yang ini, ingat-ingat yang ini. Itu dalam sholat, riwayat Bukhari juga. Sehingga ketika sholat kita ingat apa-apa. Yang di rumah ingat, dompet yang ketinggalan di WC ingat, lupa naruh ini, oh di sini khawatir, akhirnya kan terganggu. Sampai-sampai yang tadinya tidak diingat dalam sholat teringat. Maka konsentrasi bukan kepada sholat, kepada barang yang ketinggalan, kepada umpamanya perusahaan, kalau mau ke pasar, jangan gitu. Itu sengaja, bukan hanya keraguan dalam masalah hadas atau dalam masalah batal tidaknya wudu kita dalam sholat, ternyata dari aspek lain. Nah kalau ini innaka ahdasta, kamu batal, berhadas itu batal. Jika ada tiupan seperti itu, godaan seperti itu, saya batal enggak? Fal yakul, ucapkanlah kadzabta, bohong. Jadi kalau nanti ya ada ini batal enggak, tapi jangan diucapkan dengan itu, kan itu ucapan obrolan. Bohong kamu, batal kita gitu. Kalau begitu ya, di pikiran kita batal enggak batal, bohong kamu setan, nah, itu batal. Kalau ngucapin begitu dengan ucapan biasa. Makanya dalam riwayat Ibnu Hibban, bilabdin fal yakul fi nafsihi, di hatinya.
bahwa bohong, kadzabta fi nafsihi. Ini hadis yang terakhir dalam bab nawaqid ya, nawaqid dulu. Sekarang hadis baru atau bab baru. Babu adabi qada'il hajat. Bab adab qada'il hajat. Jadi qada itu artinya menyelesaikan, menyelesaikan kepentingan, keperluan. Al-hajat, kepentingan. Maksudnya di sini adalah ya ketika kita ke WC dan lain itu disebut qada'il hajat. Ini hadis pertama dari Anas. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a wa do'a khatimahu akhrajahul arba'atu wa huwa mahlul. Hadis mahlul. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk al-khala, jamban, toilet, WC, wa do'a khatimahu, beliau menyimpan dulu cincinnya. Dalam beberapa keterangan memang cincin Rasulullah ada lafzul dalalah, di antaranya Muhammadur Rasulullah. Sekalipun hadis tersebut dinilai, ada yang menilai kurang valid, tapi intinya adalah tidak boleh dibawa ketika ada lapan-lapan itu. Sekalipun hadis ini hadis maklul. Idza dakhala al-khala, jika bermaksud masuk al-khala. Al-khala itu al-makanul ma'adli qada'il haj, jadi tempat untuk menyelesaikan hajat. Wasumya khala, kenapa disebut dengan al-khala? Karena manusia yahlu ilaihi. Maksud khala itu sebetulnya kalau dalam bahasa itu kosong. Yahlu itu mengosongkan. Kenapa disebut mengosongkan atau kosong? Pertama, memang WC senantiasa kosong, kecuali kalau ada yang hajat. Kedua, yang hajatnya juga mengosongkan. Yang tadinya berat dikosongkan gitu, tidak berat lagi. Baik itu baul, kencing, ataupun gaid. Gaid itu berak gitu ya. Mengeluarkan air besar. BAB. Nah itu disebut gaid. Makanya dalam Al-Qur'an auja'a ahadum minkum minal gaid. Itu kiasan atau keluar dari gaid. Maksudnya sebetulnya bukan gaidnya, BAB-nya gitu. Ini juga menunjukkan bahwa pada masa itu antara gaid dengan tempat wudu berbeda gitu. Sehingga tidak berwudu di tempat gaid. Makanya ketika keluar dari gaid wajib wudu gitu. Kalau tidak ada air, tayamum kan gitu. Au jaa ahadum minkum minal gaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayam mamu, keluar dari WC maksudnya BAB, pas keluar mau wudu tidak ada air. Kalau ke WC kan biasanya ada syariat lain ya kalau tidak ada air, dengan diantaranya dengan batu atau yang tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang itu kan tulang gitu ya. Tidak boleh untuk membersihkan setelah kencing itu. Nah disebut dengan al-khala
karena untuk mengosongkan sesuatu yang amat berat tadinya. Makanya di Sunda itu salah satu bawal itu diantaranya pingin ringan, makanya disebut kahampangan. Kalau Sunda itu ya, kahampangan. Karena nantinya hampang, ringan ketika sudah qada'il haj, sudah memenuhi hajatnya, baik itu baul, kencing atau BAB. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, sekalipun hadis maklul, mu'allal, apabila masuk ke WC al-khala wadoa beliau menyimpan dulu. Ini juga sebagai adab ya, bukan dengan ain, dengan alif. Adab, tata krama, sopan santun, sesuatu yang di situ ada kalimat Allah. Tidak pantas, tidak layak dibawa sambil BAB. Apalagi baca Quran sambil BAB. Bukan masalah baca Qurannya tidak baik. Baca Quran itu baik, tapi ditempatkan yang tidak baik, maka tidak baik. Jadi sesuatu yang baik jika ditempatkan di tempat yang tidak baik akan berpindah posisinya menjadi tidak baik. Sholat itu baik. Coba sholat di kuburan kan dilarang, atau di hamam, WC, atau di kandang itu apa? Kerbau semuanya ya. Kandang sapi. Sholatnya baik, tapi tempatnya gitu. Nah, ini juga menunjukkan adanya sopan santun, tata krama, sekalipun menurut ahli hadis ini hadisnya mu'allal atau ma'lul. Karena kenapa ma'lul di sini dijelaskan li'annahu min riwayatihi Hammam bin Juraij an Ibnu Juraij az-Zuhri. Jadi ada yang bernama Hammam, tidak pernah mendengarnya dari Zuhri. Ibnu Juraij ini tidak pernah mendengar, tapi sekolah gitu ya, ada sana. Ini yang disebut dengan maklul. Sini dijelaskan ya. Satu lagi. Sudah habis ya? Sudah berapa menit, Bu? Satu lagi ya? Sampai jam 6. Takut kelamaan. Biasa. Wa anhu ini masih dari Anas, maksudnya dari sebelumnya. Ini menunjukkan Anas itu laki-laki karena anhu. Tapi kalau anha sebelumnya perempuan. Kalau sebelumnya Aisyah biasanya wa anha. Ini wa anhu maksudnya dari sebelumnya Anas. Qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhrajahu sab'ah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk al-khala, ke tempat buang air, WC, toilet, qala, beliau membaca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hubus dan khaba'ith. Hubus itu dzukuris sayatin, setan laki-laki. Khaba'ith inasus sayatin, setan perempuan. Jamak dari hubus adalah khabis.
Wala tatabaddalul khabisa bit-thayyib. Nah itu hubus. Tapi kalau khaba'is jamaknya adalah khabisa. Karena tak ada tanya ya. Khabisa. Khabisa tak. Nah ini salah satu adab juga ketika WC. Bahkan dalam beberapa keterangan, apabila masuk WC itu kita mendahulukan kaki yang kiri. Kalau keluar, kaki yang kanan. Ini juga menunjukkan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan atau menganjurkan atau mencontohkan ketika masuk WC itu berdoa dengan doa yang ini. Ternyata salah satu tempat yang disukai oleh setan itu adalah tempat buang air, WC. Makanya di WC itu kalau bisa jangan ada air yang tidak tertutup ketika bahkan di rumah itu ya ditutup gitu ya. Kalau ada ember isi air ditutup. Jadi di WC itu jangan ada air dibiarkan begitu saja di ember ya. Lebih baik dibuang saja atau ditutup itu embernya itu. Jadi ketika umpamanya malam habis isya atau habis itu biarin aja. Nah, dalam beberapa keterangan itu harus ya disunatkan untuk ditutup. Karena di antara tempat-tempat setan yang paling cocok untuk dia itu adalah WC, kuburan, dan tempat pembuangan kotoran. Itu kesenangan itu. Tempat-tempatnya itu seperti itu. Jadi kenapa Rasulullah SAW sampai mencontohkan hal demikian? Kaki kiri. Kalau ke masjid kan kaki kanan ya. Kalau keluar kaki kiri. Karena masjid itu ya Baitullah. Kanan dulu tempat ke baik. Ke WC kaki kiri masuk. Keluar kaki kanan. Banyak orang tua dulu itu sering mengamanatkan awas gitu. Tempatnya setan. Karena memang ketika membaca doa ini kok sampai hubus wal mabais. Bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga di situ setannya gitu. Ini merupakan salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita berlindung kepada Allah ketika kita mau masuk WC ya, mau masuk tempat pembuangan air, buang air. Kita mesti berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan, dua jenis setan. Berarti di sini menunjukkan bahwa memang setan itu ada jenisnya. Sekalipun setan itu adalah sifat bagi makhluk yang bernama jin yang kafir, itu menunjukkan bahwa ada sama dengan manusia, ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Bahkan ya, yang namanya keturunan setan itu paling banyak dibandingkan dengan kita. Paling banyak. Nggak tahu ada KB nggak di untuk kaum jin gitu ya, setan. Tapi yang jelas ketika menggoda saja dalam riwayat yang lain itu mereka membawa rombongan anak cucunya.
Jadi ada yang ditempatkan di pundaknya di sini, ada yang ditempatkan di sini, ada yang ditengkuk ya, ada yang ditempatkan di mata, maksudnya menggoda matanya, menggoda ininya, menggoda tangannya, atau menggoda anaknya kadang-kadang gitu. Segala langkah gitu. Karena memang mereka dari awal sampai akhir terus menggoda, kecuali sudah berpisah, sudah mati kita baru berpisah, tidak menggoda lagi. Itulah aduwwu mubin itu di situ. Selama masih hidup terus kita diikutin. Tapi jangan takut, karena kita punya yang lebih dari penggoda. Pertama malaikat, kedua ya Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah memberikan bimbingan. Fasta'id billah, kan gitu ya. Itu merupakan bimbingan, fasta'id billah minasyaitonir rajim. Kenapa ada doa-doa? Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan, jika Anda berdoa ketika mau makan, maka setan tidak ikut makan. Jika Anda masuk ke WC berdoa, setan tidak bisa buang air bareng-bareng gitu. Nggak bisa buang air. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, kondisi setan itu semakin kurus. Beda dengan orang yang mau makan biasa saja, langsung makan gitu ya. Mau minum apalagi gitu ya. Maka setan ikut. Mau tidur berdoa, setan tidak bisa tidur. Itu gambaran dari Imam Al-Ghazali ya. Jadi bagaimana setan tidak berkutik ketika menggoda orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah. Ketika mau tidur berdoa, setan nungguin gitu. Ketika bangun tidur berdoa, setan tidak bisa mandi gitu ya. Makanya kurus. Ada setan yang kurus, ada setan yang gemuk. Bahkan diibaratkan dalam kisahnya itu, setan yang kurus bertemu dengan setan yang gemuk. Kenapa kamu kurus? Intinya begitu ya. Ya, saya kan menggoda, mau makan saya tidak bisa makan. Lihatin aja. Ketika mau tidur berdoa, tidak mau tidur. Karena itulah merupakan salah satu tameng bagi kita. Allah memberikan petunjuk melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika mau masuk WC juga, ternyata dalam Islam ada adabnya, ada tata caranya. Baik itu mengucapkan doa yang ini, atau dari sisi cara seperti tadi masuk dengan kaki yang kiri. Keluar kanan. Itu adab, tata cara, sopan santunnya, adab tata krama dalam Islam itu. Mana yang lain? Ada enggak? Ke WC saja kan itu. Bahkan ketika sudah buang air besar, BAB, kan ada doanya. Betapa banyak orang yang tidak bisa BAB ya, jadi penyakit yang luar biasa. Jangankan BAB, kentut saja suatu saat ditunggu-tunggu. Orang yang habis pasca operasi kan yang ditunggu ya kentut. Berarti ada manfaatnya. Dan jangan ditahan, apalagi kalau sudah itu ya sudah menggebu ya gitu. Itu akan menjadi penyakit. Sama dengan ketika baul, ketika mau kencing ditahan itu jadi penyakit.
Orang yang tidak bisa kencing bagaimana namanya ya, sakitnya sampai harus dioperasi. Makanya ada tata cara. Bahkan ketika kencing itu tidak boleh di tempat umpamanya ke lubang yang di situ ada hewan, tidak boleh, Bu. Bapak biasanya. Atau ke pohon. Bapak ya, Bu. Bapak. Kalau ibu-ibu mulut biasanya. Kalau bapak-bapak, makanya ada hadis yang menerangkan tentang adab kubur itu dari baul. Kalau ibu-ibu dari mulut. Di mana-mana sebelum apa-apa, ibu-ibu wah kesana kemari. Kata suaminya, udah itu hak orang lain. Begini. Ibu-ibu teh gitu ya. Bapak umpamanya suaminya cuma 1 kata, ibu-ibu 4 kata. Karena banyak ngomong itu adalah ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Karena memang keluar omongan itu paling tidak berapa ya menurut itu, hampir 20.000 ibu-ibu. Kalau bapak-bapak 5.000. Jadi kalau si suami mengatakan sudah, dijawabnya kan berapa? Nah itu. Dari mulut gitu. Tapi kalau bapak-bapak diantaranya dari baul. Itu ada adab seperti tidak boleh ke lubang yang di situ ada makhluk hidup. Itu dilarang. Pohon. Makanya dalam Islam itu jangankan umpamanya itu paku-pakunya di pohonnya, kencing saja tidak boleh. Bukan berarti di situ ada penunggunya sebetulnya. Kan di kita itu kadang-kadang ke situ, jangan kencing di situ ada penunggunya. Memang dilarang gitu. Sampai permisi dulu. Nah kalau yang itu kepercayaannya yang tahayul tadi. Tapi kalau kita mempercayakan kepada dalil, ternyata ada larangan, umpamanya di sembarang tempat, termasuk ke lubang yang di situ ada makhluk hidup, tidak boleh. Kan kadang-kadang orang tua ya, sering menasehati seperti begini. Saya sampai membuka itu kitab yang bertalian dengan itu. Apakah termasuk tahayul atau apa? Ketika menjelang senja, kan anak-anak disuruh masuk ya ke masjid yang sholat. Masuk, nanti ada apa sih? Sanikala gitu. Ternyata memang benar orang tua. Pada masa waktu itu setan gentayangan di mana-mana. Masuk, tutup pintu. Ternyata ada hadisnya. Jika menjelang senja mau itu maghrib itu, anak-anak disuruh masuk. Jangan keluar. Karena waktunya setan bertebaran gitu. Entah apa tuh, kenapa waktu itu setan? Ternyata ada hadis riwayat Bukhari yang menerangkan tentang hal tersebut. Kalau orang tua dulu jangan keluar. Pak Mali, tahu Pak Mali? Ya istrinya Mak Onam. Kalau di Sunda ada Mak Onam sama Pak Mali. Mak itu ibu Onam sama Pak Mali disebut gitu, anak itu nurut. Ternyata ketika ini tahayul bukan, ternyata ada ya hadisnya.
Oh, pantesan orang tua itu melarang anak-anaknya, masuk sarupna. Kata orang Sunda sarupna. Di waktu senja biasanya di situ kan ada itu ya, kalau itu apa sih, mega ya, pas mau surut. Dan memang suasana ketika itu memang agak apa ya, apalagi di kampung. Setan keluar dari kalangan jin itu. Termasuk ya tempat yang sangat disenangi itu adalah al-khala, tempat yang kosong, maksudnya untuk mengosongkan. Di antaranya adalah ya itu WC ya, tempatnya hubus al-habais. Makanya kita berlindung ketika mau masuk itu, karena ke tempat hubus dan habais dengan kaki yang kiri. Itu ya Bu, cukup ya. Mungkin ada yang hendak ditanyakan, ada 5 menit ya, sampai jam 6. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Apa? Yang ada WC. Kalau di kamar mandi boleh. Ya memang seharusnya antara tempat wudu dan tempat buang air itu lain. Itu adabnya, sehingga dalam Al-Quran juga disebutkan apabila oja'a ahadum minkum minal, atau datang atau keluar dari WC kan gitu, berarti tidak mendapat air. Setelah keluar dari WC tidak mendapat air, tayamum. Maksudnya kalau ada air kan wudu, berarti wudunya bukan di WC. Nah, kalau secara tersirat itu ada di situ dalam Al-Quran, tidak layak gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim namanya ya, itu kan tidak layak di WC. Bismillah termasuk ayat Al-Quran? Termasuk. Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran. Di tempat buang air kan disunahkan untuk membaca bismillah ketika mau wudu. Itu tidak layak. Sekalipun ya kalau wudunya sah. Wudunya sah. Kalau sesuai dengan wudu biasa ya, sah wudunya gitu ya. Cuma tempatnya yang tidak pantas untuk berwudu. Wudunya sah, dimulai dengan mencuci kemudian biasa, sah wudunya. Sholat sah karena wudunya sah. Cuma ketika wudu di tempat yang tidak layak, itu saja. Makanya memang harus tempat wudu. Rasulullah kan begitu. Ketika mau buang hajat keluar, lalu para sahabat menyediakan untuk wudu. Berarti bukan di tempat buang air, tempat hajat. Ada lagi? Cukup. Yang keras Pak? Ya, baik. Hayani gimana? Salah satu pemahaman itu kan judul Al-Quran tapi kenapa kalau tidak sengaja tersentuh dengan punggungnya itu tidak apa? Dalam hadis yang telah lalu sudah dibahas masalah memegang kemaluan. Ada hadis yang wudhu dulu, ada hadis yang tidak membatalkan. Makanya lebih condong kepada thariqatul jam'i,
dua-duanya diambil gitu. Maksudnya lebih layak untuk berwudu. Cuman saya belum menemukan apabila sama ininya batal, sama ini ya batal. Tapi kalau menyentuh sebetulnya tidak batal menyentuh. Kalau dipegang-pegang ya buat apa wudu? Iya, kalau tidak sengaja enggak itu enggak batal. Kemarin sudah waktu yang beberapa ya sudah dijelaskan, ada hadisnya di situ ya. Ada 2 hadis. Yang pertama, alaihi wudu ar-rajulu yamassu dzakarahu alaihi wuduun. Nah itu. Seorang laki-laki yang masuk memegang zakarahu, zakarnya, kemaluannya, alaihi wudu, apakah wajib berwudu? La. Tak usah. Innama huwa bad'atu minka. Sesungguhnya zakar itu bagian dari anggotamu seperti kuping gitu. Memegang kuping batalnya. Nah, itu diibaratkan seperti itu. Tapi dalam hadis yang lain ada ya. Idza massa zakarahu falyatawaddo. Apabila memegang gitu, maka berwudu. Nah, para ahli hadis mengambil jalan tengah. Maksudnya yang ini digunakan, yang ini digunakan. Lebih baik berwudu dulu. Jadi kalau memegang, kalau menyentuh mah enggak lah. Memegang, dipegang-pegang gitu. Megang itu dipegang begini. Nah, kalau menyentuh nggak sengaja. Makanya para ulama ketika awal mastumun nisa ada yang menafsirkan memegang dengan apa ya? Birahi lah katakanlah gitu ya, dengan itu memegangnya itu gitu. Ada hasrat. Tapi kalau menyentuh kan kesentuh gitu. Seperti perempuan ngajak salaman itu bukan menyentuh lagi ya, bukan kesentuh tapi pingin nyentuh gitu. Beda. Habis wudu kepegang. Tapi kalau mau megang dipegang gitu ya. Nah itu. Cukup Ustaz. Ya. Sebelum ditutup sama Ustaz, bagaimana sekalian, guru kita Ustaz mengundang kita dan juga dalam acara pernikahan putra yang pertama yang akan diselenggarakan di Bogor, Jalan Ciwaringin, Bogor Tengah. Waktunya jam 11 sampai jam 2. Sedangkan akad nikahnya dimulai dari jam 8. Mudah-mudahan ya tanggalnya tanggal hari Sabtu tanggal 3 April. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir ya. Terima kasih. Cuma sedikit dibatasi memang karena ada apa ya, ketentuan dari gugus COVID gitu. Jadi ya doanya sajalah itu. Tapi ada perwakilan silahkan dari, karena memang dibatasi yang tadinya 100% jadi 25%. Kalau undangan 1000 berarti cuma 250 karena ada ketentuan, bahkan dikasih sama saya itunya ketentuan. Kalau yang bertanggung jawab kalau melebihi orang tua dari perempuannya ditangkap gitu. Ditangkap. Cuma ya doakan saja anak saya dan insya Allah mudah-mudahan barokah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.